Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita mau mulai pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Berkati Bapa teman-teman kami yang ada di mana mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semua kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu alasan untuk kita memuji nama-Nya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita ada sampai saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa
Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bersyukur pada saat ini Tuhan masih berikan kita kesempatan ya untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Dan Kak Lina berharap kalian semua di rumah sehat, Kak Lina berharap kalian semua tetap semangat ya. Begitu juga Kak Lina di tempat ini tetap semangat ya. Puji Tuhan, pada saat ini Kak Lina akan membawa satu judul firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin teman-teman sudah sering bertanya ya. Nah, Kak Lina kali ini akan membawakan siapakah aku ini? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, siapakah Anda? Untuk apa aku ada di dunia? Apa tujuan hidupku? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pernah gak sih dengar lagu ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, sebelum kita akan lanjut firman Tuhan ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami, buat Kak Lina, buat teman-teman di rumah. Tuhan, berkatilah setiap kami pada saat ini. Tuhan, berkati setiap kami. Tuhan, aku percaya bahwa teman-teman di rumah mereka diberi kuat, diberi sehat, diberi semangat pada saat ini. Begitu juga Kak Lina diberikan urapan yang baru daripada Tuhan, sehingga setiap apa yang hamba sampaikan itu boleh berdampak buat teman-teman, dan mereka boleh mendapatkan rema dari setiap pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya ya, setiap kita pernah bertanya di dalam diri kita, siapakah aku ini? Loh, aku ini kan anaknya bapakku, aku ini anaknya ibuku. Bukan itu teman-teman ya. Siapakah aku ini? Buat apa aku lahir? Buat apa aku ada di dunia ini? Teman-teman yang dikasih Tuhan, kau lahir di dunia ini bukan untuk memenuhi bumi saja, bukan kita untuk membuat keonaran di bumi, bukan kita lahir di dunia ini, lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, terus tua mati. Bukan ya. Itu bukan tujuan kita di dunia ini. Jadi siapakah aku ini? Siapa ya aku ini? Siapa Anda? Siapakah aku? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita adalah siapa? Ya, mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, siapakah engkau? Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak raja, ya. Dikatakan firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Engkau serupa dengan Bapa, engkau serupa dengan Allah, ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan, katakan namamu. Maka Allah menciptakan Lina Panjaitan itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kau segambar, kau serupa dengan Bapa, ya. Jadi engkau, siapakah engkau? Siapakah aku? Engkau adalah anak Allah. Engkau serupa dengan Bapa. Makanya Kak Lina bilang di minggu lalu, jika ada orang yang mengatakan engkau tidak berharga, dia tidak tahu siapa penciptamu. Engkau berharga, katakan kepada dia, aku ini anak raja, aku ini anak Allah, aku berharga. Kau berharga. Jika ada teman-temanmu yang bilang engkau tidak berharga, jelaskan firman Tuhan ini. Engkau berharga, engkau anak Allah, engkau diciptakan serupa dengan Bapa, ya. Tidak ada kan manusia yang kita lihat, ya, tiba-tiba matanya berubah jadi Tuhan ciptakan berupa seperti hewan gitu, nggak ada ya. Kita diciptakan sempurna, ya. Kita diciptakan sempurna oleh Bapa. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, siapakah aku ini, ya? Siapakah aku ini?
Mari teman-teman kita buka mari kita akan belajar pada saat ini, yaitu apa sih setelah aku ini tahu siapa aku ini, apa tujuan hidupku? Teman-teman yang dikasih Tuhan, mengetahui bahwa setiap orang harus mengerti ya apa tujuannya di bumi ini, untuk apa diciptakan dia di bumi ini ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, sangat penting buat kita mengerti arti diciptakan menurut gambar Allah, apa maksud Tuhan ya. Nah kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin teman-teman katakan tadi bahwa siapakah aku, milik siapakah aku, untuk apa aku ada. Nah konsep yang tertanam di dalam diri banyak remaja saat ini ya, ialah bahwa kalau aku kaya, kalau aku menarik, kalau aku pinter, kalau aku ganteng ya, kalau aku baik, dan segala yang berkenan dengan pujian ya, yang membanggakan hatinya ya, ini akan dia merasa bahwa inilah arti hidupku, inilah aku ya. Siapakah aku? Inilah aku, inilah tujuan hidupku. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, nah ketidakjelasan akan identitas diri ya, seorang remaja akan apa? Akan menyebabkan dia kehilangan hidup, kehilangan arah hidup ya, akan mudah dipengaruhi lingkungan. Karena apa? Karena dia nggak tahu arti hidupnya, dia nggak ngerti apa ya maksud Tuhan dalam hidupnya, dia nggak tahu, nggak pernah tanya Tuhan, sehingga ya udah, aku ganteng, aku cakep, aku pinter, aku ganteng, aku kaya, aku dan segala macam, dan punya ini dan segala macam, kehilangan arah di dalam kehidupannya karena dia tidak tahu arti yang sesungguhnya, arti hidupnya, untuk apa dia ada di dunia ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, untuk itu ya kita sebagai anak-anak muda perlu mengetahui ya 3 hal ini. Yang pertama adalah engkau adalah makhluk pembawa gambar Allah. Maka kita baca tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu ya. Maka katakan Kak Lina, engkau adalah makhluk pembawa gambar Allah. Engkau adalah pembawa makhluk gambar Allah. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, makanya kita sama, serupa. Coba lihat rambutnya dari atas sampai ke bawah, ada nggak beda? Nggak ada yang beda. Kita punya tangan yang 2, kita punya mata 2, kita punya mulut 1. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan kita begitu sempurna, sama dengan Bapa yang di surga. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, hargai itu apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang yang lahir itu mereka tanpa kaki, ada yang lahir tanpa tangan ya. Jadi maka bersyukurlah jika kita dilahirkan Tuhan lengkap ya. Nah kedua adalah apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk apa ya. Yang kedua adalah kita adalah sebagai makhluk yang berkuasa. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, maka katakan firman Tuhan tadi apa? Saya baca lagi ya, nanti kaum muda masa lupa ya. Saya baca, nanti teman-teman juga kurang yakin sama kalian, jadi Kak Lina baca lagi ya. Ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut ya, dan burung-burung di udara, mau burung puyuh, mau apapun itu, mau ikan tuna, mau ikan sarden, mau apapun itu, kita berkuasa teman-teman ya. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas ternak, atas babi, atas RW, atas ayam, atas bebek, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini boleh kita makan ya. Nah kemudian dikatakan kecuali pesawat ya, tidak boleh ya, dan gagang pintu ya, bagi yang sudah mengerti nggak usah bilang amin ya, haleluya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, kita berkuasa teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita diberikan hak ya toh. Nah teman-teman, pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan memberikan hak kepada binatang? Apakah Tuhan memberikan hak kepada pohon-pohonan? Apakah Tuhan memberikan hak kepada yang lain? Tidak. Kita diberikan hak karena kita diberikan akal pikiran. Hewan mereka tidak punya akal pikiran seperti kita. Kita bisa berpikir ya. Teman-teman dikasih Tuhan, inilah sebagai makhluk yang berkuasa. Kita sebagai makhluk yang berkuasa ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita diberi wewenang untuk menguasai ya, mengolah ya, dan menggunakan seluruh yang ada di dunia ini ya. Jadi di dunia ini diciptakan bukan hanya untuk memperlihatkan keagungan ya, keagungan dan karyanya Tuhan, melainkan apa? Melainkan juga untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kau dan saya ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita diciptakan tidak menurut
tidak sesuai dengan rupa Allah. Bagaimana? Nah teman-teman yang kasih Tuhan, berarti kita ini tidak segambar dong, tidak serupa dong, ya toh. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita serupa segambar karena Tuhan mengasihi kita, ya. Kita mau dibuat sama Tuhan itu rekan kerjanya Allah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah kita adalah remaja, kita adalah anak-anak muda sebagai makhluk sosial. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, maka kita lihat ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan juga menciptakan Hawa, karena manusia itu nggak bisa sendirian. Ya manusia itu cenderung hidupnya pengen ada temennya, rame di bumi. Coba sekarang ini kita tahu bahwa saat ini ada pandemi ya, pandemi. Coba teman-teman yang dikasih di rumah aja 1 bulan itu rasanya jenuh ya, pengen keluar, pengen ke sana ke sini ya kan. Karena kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, ya kan? Kita butuh orang lain. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, makanya penting sekali kita bersosialisasi. Makanya penting sekali kita juga membangun hubungan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau ada temanmu yang saat ini mungkin dia nggak suka bergaul, dia maunya di rumah, dia nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya nggak ketemu orang, takut manusia gitu, itu sudah perlu dicurigai, ada apa dengannya ya. Nah coba lihat teman-temannya masih mau bergaul apa enggak ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita diciptakan Tuhan ya serupa dan gambar, dan kemudian kita juga sebagai makhluk yang berkuasa. Yang ketiga adalah sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain ya. Makanya Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ada temennya ya, karena hidup manusia itu tidak bisa sendirian. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, tetapi ada banyak orang ya menyalahgunakan ya pertemanan, menyalahgunakan hubungan sosial ini, yaitu apa? Ya dengan banyak hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi Kalina katakan bahwa kita diciptakan untuk hal yang baik ya, kita diciptakan untuk hal yang baik. Jadi teman-teman, saat ini teman-teman sudah tahu ya apa tujuan hidup kita, untuk apa kita ada di dunia ini ya, apa maksud Tuhan atas kehidupan kita. Jadi banyak remaja yang terjebak dengan okultisme ya. Mereka bangga dengan mereka memiliki cincin ya, ternyata cincin itu sudah diisi apa untuk memberikan kekuatan dan segala macam, mencari dukun bisa tampil berwibawa gitu ya. Nah ada yang bilang anjuran ini nggak boleh, kalau pakai ini nggak boleh, ada yang ini loh nggak boleh ya, kalau pakai cincin ini untuk kekuatan nggak boleh anjurannya. Banyaklah anjuran, pantangan, dituruti semuanya ya. Tapi kalau pendetanya ngomong jangan ini nggak dituruti teman-temannya. Tapi di sini nggak ada ya, di Mondorogo guys ya, Mondorogo nggak ada, tapi nggak ada di sini. Yang ada itu di luar negeri banyak ya, di sini nggak ada ya. Nah kita ini dibodohi, diperalat oleh iblis ketika kita percaya seperti ini ya. Kita kehilangan arah hidup, kehilangan kepercayaan, kehilangan Sang Pencipta, kehilangan maksud Tuhan atas kehidupan kita ketika kita percaya hal seperti ini, mistis seperti ini. Jadi jangan mau kita menjadi makhluk hidup yang menjadi budaknya iblis ya, budaknya benda mati. Karena benda mati itu diciptakan itu bukan untuk kita sembah, untuk kita percaya, tidak. Yang kita percaya adalah Tuhan. Maka jangan sampai teman-teman ada yang, mungkin ada teman-teman di rumah, ada teman-teman yang tahu, ada teman-temannya yang menyembah pohon. Mungkin ada teman-teman yang di rumah mungkin menyembah apa, ada. Itu adalah semua ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan yang tidak berfaedah. Ciptaan Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia, Allah di atas segala raja. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan memberi wewenang kepada kita, berarti tidak ada lagi yang lebih berkuasa dari manusia di bumi ini ya. Oleh sebab itu teman-teman sudah tahu siapakah aku, siapakah engkau ya. Engkau adalah makhluk berkuasa, engkau adalah makhluk pembawa gambar Allah, yang ketiga engkau adalah makhluk sosial. Nah kesimpulannya adalah kita adalah ciptaan yang mulia ya. Kita segambar dengan Allah. Engkau berharga, engkau sangat berharga. Tuhan punya tujuan dalam kehidupanmu ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan lagi keliru ya saat ini ya. Engkau ciptakan untuk apa, buat apa gitu ya. Jadi jangan keliru lagi. Engkau diciptakan serupa segambar dengan Allah. Nah, puji Tuhan, pada saat ini biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Teman-teman di rumah semakin semangat, sukacita. Kalina juga di sini tetap sukacita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih buat firman hari ini Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami kembali Tuhan mengerti arti hidup kami, untuk apa kami ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih Roh Kudus, hamba sudah berbicara Tuhan. Biarlah teman-teman yang ada di rumah juga mereka boleh mengerti, memahami. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Tuhan. Tuhan yang topang kami, Tuhan yang sertai seluruh kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Kita akan bertemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.